terkait 12 tahun dilecehkan hingga HIV. Media kini adalah salah satu instrumen utama dalam membentuk konstruksi gender dalam masyarakat. Namun, timbul persoalan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. 3-5 perempuan mengalami kekerasan seksual yang dialami dalam hidupnya. Tidak melihat umur, entah itu tua, muda, bahkan anak kecil. Banyak berita di media beredar, namun apakah bisa berhenti? Karena dalam media dan kehidupan nyata, laki-laki selalu dipandang sebagai sosok yang kuat dan aktif, sedangkan perempuan menjadi sosok yang lemah dan pasif. Maka, mari menjadi perempuan yang tidak takut untuk speak up. Tetapi, bagaimana dengan kebebasan berpendapat lainnya? Apakah terus sama atau tidak? Sistem penyiaran menjadi alat utama dalam penyampaian informasi yang berperan penting dalam kebebasan berpendapat pada masyarakat. Dengan adanya media penyiaran saat ini berupa televisi, radio, hingga platform digital, memungkinkan setiap orang dapat dengan mudah mengakses sistem informasi. Seiring berkembangnya zaman, ada banyak tayangan dalam sistem penyiaran yang menampilkan informasi yang tidak benar, kekerasan, hingga yang melanggar kode etik penyiaran. Hal itulah yang melatar belakangi Indonesia membentuk Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawasi seluruh kegiatan penyiaran agar sesuai dengan fungsinya. Saat ini, pada kenyataannya, sistem penyiaran di Indonesia, terutama saluran televisi, mulai kehilangan sifat netralnya. Akibat dari konglomerasi media oleh para penguasa yang didorong oleh persaingan dan perebutan iklan. Sehingga kebebasan berpendapat seringkali terbatas oleh kekuasaan politik, ekonomi, hingga kelompok kepentingan tertentu. Cerdas, kritis, saling mengingatkan, dan memfilter setiap tayangan yang disajikan menjadi faktor terpenting dalam penyampaian kebebasan dalam sistem penyiaran. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia yang luar biasa dengan sistem penyiaran yang baik dan memberi ruang untuk masyarakat bersuara. Arus informasi dan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan pada kehidupan manusia. Berikut beberapa dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Arus informasi dan teknologi, di mana pada zaman sekarang teknologi sangat berkembang begitu cepat sehingga akan membantu untuk seluruh aspek dari kehidupan manusia. Lalu, perkembangan teknologi dari masa ke masa terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangannya didasari dari inovasi dan kreativitas manusia, serta adanya peningkatan efisiensi komunikasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses terhadap informasi. Penggunaan perangkat teknologi informasi terhadap efektivitas pembelajaran dapat dilakukan pada zaman sekarang, mulai dari CD-ROM multimedia dalam pendidikan serta bertahap dalam menggantikan TV dan video. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak negatif pada kehidupan manusia, seperti menurunnya kualitas interaksi sosial, meningkatkan ketergantungan pada teknologi, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Tak terlepas dari itu, dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perlu dilakukan filterisasi informasi agar dapat menciptakan pemikiran yang cerdas dan tidak semua informasi yang masuk dapat diserap seutuhnya. Arus informasi dan teknologi telah mempengaruhi politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Berikut tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, percepatan informasi, di mana informasi dapat disebarkan dengan cepat, dengan mudah melalui media sosial dan platform online lainnya. Tak terlepas dari situ, banyak media yang memberitakan tentang hoax. Dalam konteks politik, hoax dan berita palsu dapat menyebarkan dengan cepat melalui media sosial dan platform online yang kini dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan politik yang akan diambil.